Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Rani. Di video kali ini, kita akan melanjutkan video sebelumnya terkait pembahasan latihan tes P3K tentang kompetensi pedagogi terbaru tahun 2024. Oke, silakan simak video berikut ini. Semangat belajar bersama saya. Nomor 1. Karakteristik pembelajaran efektif dapat terlihat dari titik-titik. A. Guru sebagai pusat pembelajaran. B. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. C. Penggunaan metode ceramah yang dominan. D. Penilaian hanya dilakukan di akhir pembelajaran. Untuk karakteristik pembelajaran, karakteristik pembelajaran efektif. Ya, ini dapat dilihat dari guru sebagai pusat pembelajaran. Ini tentu salah karena sekarang adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang B, siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ini betul ya teman-teman, karena ya itu sejalan dengan tujuan tadi, yaitu pembelajaran yang bersifat pada peserta didik. Yang C, penggunaan metode ceramah yang dominan. Nah, ini tentu adalah salah karena tidak efektif. Siswa harusnya terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Jadi, siswa yang akan mencari masalahnya, menemukan solusinya, dan juga nanti siswa akan paham apa yang mereka cari. Yang D, penilaian hanya dilakukan di akhir pembelajaran. Salah ya teman-teman, karena ini ada penilaian formatif dan juga tidak hanya penilaian sumatif saja, tapi ada penilaian formatifnya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya differentiate instruction adalah pendekatan pembelajaran yang titik-titik. A. Memberikan materi yang sama untuk semua siswa. Salah ya, karena ini berdifferent. Itu adalah diferensiasi ya. B. Menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Ini jawaban yang tepat. Karena pada saat pembelajaran itu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan siswa dan apa gaya belajar masing-masing siswa tersebut. Jadi akan memenuhi semua kebutuhan siswa, masing-masing siswa yang berbeda-beda gitu. Ini memfokuskan pada siswa yang berprestasi tinggi. Salah ya, karena semua siswa harus diperlakukan yang sama. Yang D, mengabaikan perbedaan individu siswa. Ini juga tidak boleh karena kita harus mengerti bahwa setiap masing-masing siswa itu tentunya memiliki perbedaan, di mana perbedaan tersebut itu harus kita tanamkan ya. Kita ketahui bahwa bahwa perbedaan tersebut harus kita atasi dan kita ambil solusinya gitu. Kita memenuhi kebutuhan masing-masing siswa yang berbeda. Kemudian nomor 23, dalam rangka perayaan Hari Lingkungan Hidup, siswa diajak untuk melakukan aksi bersih-bersih di lingkungan sekolah dan mempelajari dampak sampah terhadap lingkungan. Keterampilan yang dapat dikembangkan siswa melalui kegiatan ini adalah A. Hanya keterampilan fisik. Tidak ya, karena peduli terhadap lingkungan juga merupakan keterampilan yang sosial juga, bergotong royong gitu kan. Tidak hanya keterampilan fisiknya saja yang diperhatikan.
Nih, yang B, keterampilan bekerja sama, tanggung jawab, dan juga kesadaran lingkungan. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Karena ya itu tadi, tidak hanya kemampuan fisiknya saja, atau kemampuan menggambar dan melukis, ataupun keterampilan berbicara di depan umum. Ini kurang tepat, karena di sini konteksnya itu hari lingkungan hidup dan siswa itu melakukan aksi bersih-bersih di lingkungan sekolah. Jadi kalau yang ini itu kurang tepat. Yang paling tepat itu akan menumbuhkan keterampilan bekerja sama antara siswa yang lainnya, tanggung jawabnya ketika sudah dikasih tugas untuk membersihkan apa itu adalah tanggung jawab ya, dan juga kesadaran lingkungan untuk ya sadar bahwa lingkungan harus dijaga gitu. Selanjutnya nomor 24. Sebuah sekolah ingin menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Tantangan yang mungkin dihadapi guru dalam menerapkan model pembelajaran ini yaitu A. Siswa akan lebih mudah memahami materi pelajaran. B. Guru akan memiliki lebih banyak waktu luang. C. Membutuhkan persiapan yang matang, sumber daya yang cukup, dan pengelolaan kelas yang efektif. Ya, jadi tantangan yang mungkin dihadapi guru dalam menerapkan model pembelajaran itu akan membutuhkan persiapan yang matang, sumber daya yang cukup, dan juga pengelolaan kelas yang efektif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Oke, kemudian nomor 25. Pembelajaran berbasis proyek, project based learning, paling efektif digunakan untuk titik-titik. A. Mengembangkan keterampilan menghafal siswa. B. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. C. Mengajarkan materi yang bersifat fakta. D. Mempercepat penyelesaian kurikulum. Nah, jadi dalam pembelajaran berbasis proyek ini, project based learning yang paling efektif digunakan itu ketika pembelajaran tersebut dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga kemampuan pemecahan masalah siswa. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, karena untuk mengembangkan keterampilan menghafal siswa salah, karena itu berbasisnya proyek ya. Jadi tidak hanya menghafal keterampilan siswa, kemudian mengajarkan materi yang bersifat fakta. Ya, ini juga bisa bersifat fakta, tetapi ada jawaban yang lebih tepat karena yang paling efektif. Oke. Kemudian nomor 26. Seorang siswa di kelas Anda mengalami trauma akibat peristiwa yang dialaminya di luar sekolah. Bagaimana Anda dapat membantu siswa tersebut merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah? Jawaban yang diharapkan. 1. Mengabaikan masalah yang dialami siswa. Ini sudah ada mengabaikan, itu sudah pasti salah. Yang 2. Membicarakan masalah siswa di depan kelas. Nah, ini sudah benar membicarakan masalah, tetapi tidak boleh dilakukan di depan kelas. Ya. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan siswa, memberikan dukungan emosional, dan bekerja sama dengan pihak terkait, misalnya konselor sekolah, untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Nah, ini adalah pilihan jawaban yang tepat. Yang pilihan ketiga, karena ini sudah menjalin hubungan gitu ya, baik dengan siswa ataupun juga memberikan dukungan emosional dan juga memberikan solusi gitu yang harus dilakukan siswa itu seperti apa, dengan cara bertanya kepada konselor sekolah.
Yang selanjutnya 27. Salah satu kekurangan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi adalah titik-titik. A. Biaya yang murah. B. Ketergantungan pada teknologi. C. Kemudahan akses. D. Fleksibilitas penggunaan. Jadi, salah satu kekurangan penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi ini adalah dalam hal kekurangannya itu dalam hal ketergantungannya pada teknologi. Jadi dalam penggunaannya nanti ketika sudah terbiasa dengan teknologi maka akan mengalami ketergantungan pada teknologi karena itu mudah diakses dan juga lebih menarik perhatian siswa gitu ya. Jadi kekurangannya itu nanti akan ketergantungan pada teknologi. Kemudian nomor 28. Guru mengadakan diskusi kelas setelah siswa membaca sebuah novel. Siswa diminta untuk mengidentifikasi tema dan nilai-nilai yang ada dalam cerita. Bagaimana diskusi kelas ini dapat meningkatkan kemampuan analitis siswa? Yang pertama, siswa hanya mendengarkan pendapat guru. Yang kedua, siswa belajar menganalisis dan mengevaluasi teks. Yang ketiga, siswa menghafal isi novel. Yang keempat, diskusi tidak mempengaruhi kemampuan analitis. Ya, jadi ketika siswa diminta untuk mengidentifikasi tema dan nilai-nilai yang ada di dalam cerita, maka diskusi kelas ini dapat meningkatkan kemampuan analitis siswa itu ketika siswa hanya mendengar pendapat guru itu tentu salah ya. Di sini siswa akan belajar menganalisis dan mengevaluasi teks ya, karena kemampuan analitisnya sejalan dengan kemampuan analitis itu berarti belajar menganalisis dan mengevaluasi teks. Menghafal isi novel tentu salah ya. Apalagi diskusi tidak mempengaruhi kemampuan analisis itu tidak mungkin ya. Kemudian nomor 29. Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran adalah titik-titik. A. Memberikan informasi secara pasif kepada siswa. B. Membantu siswa menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. C. Mendikte siswa untuk melakukan apa yang diperintahkan. D. Memberikan semua jawaban kepada siswa. Jadi peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran itu untuk membantu siswa menemukan jawaban atas pertanyaan mereka ya. Jadi hanya membantu. Ini memberikan informasi secara pasif juga bukan ya, karena fasilitator. Apalagi mendikte ini juga bukan. Ini lagi lebih salah karena memberikan semua jawaban kepada siswa. Jadi yang paling tepat adalah membantu siswa menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Kemudian soal terakhir di video kali ini yaitu tujuan utama dari pembelajaran inklusif. Oke. A. Memisahkan siswa berkebutuhan khusus dengan siswa reguler. Salah ya, karena pembelajaran inklusif itu harus tidak boleh membedakan ya. Ini apalagi memisahkan ini jelas salah. Kemudian menyesuaikan pembelajaran agar semua siswa dapat berpartisipasi. Bisa kita berarti sementara yang B, kita lihat yang C, menekankan pada prestasi akademik siswa. Ini juga tidak ya, tidak mencerminkan pembelajaran yang inklusif. Kemudian mengurangi beban kerja guru, ini juga tidak. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menyesuaikan pembelajaran agar semua siswa dapat berpartisipasi. Oke. Mungkin di video kali ini dicukupkan 10 soal yang kita bahas. Untuk masih ada beberapa soal kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau belajar bersama saya. Tetap semangat dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah dalam berpendapat, saya mohon maaf. Karena kita sama-sama belajar. Oke. Terima kasih telah menonton videonya dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.